Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Semoga kalian diberi kesehatan semua, amin. Syekh Kuro mungkin namanya tak seakrab dengan nama-nama para wali di tanah Jawa. Namun siapa sangka Syekh Kuro adalah salah satu ulama besar yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Bagi masyarakat Sunda, Syekh Kuro dikenal sebagai penyebar Islam di Kabupaten Karawang. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang, yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Makhjur, dan Nyai Subang Larang. Setelah lama bermukim di Karawang, Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabar Modapa alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan RA, yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teo, dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santrinya seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Makhjur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lainnya ini Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan.
Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya agar menjaga masjid-masjid peninggalan dan menjaga anak miskin dan putra yatim duafa. Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro, Karawang, dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Sumareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Sumareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat 12. Itulah cerita singkat tentang ulama besar Indonesia, khususnya di Tanah Sunda, di kota Karawang. Semoga kalian suka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.